diskusi visi dan prakarsa perubahan CGP Angkatan 7. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kegiatan kali ini kita akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelumnya, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya kepada Ibu Sri Kasih SPDI untuk memberikan sambutan yang waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Titi sebagai pengajar praktek. Untuk itu saya berharap semoga teman-teman guru yang lain bisa mengikuti keberadaan Pak Haji sebagai calon guru penggerak. Karena kalau dilihat dari program guru penggerak itu sangat bagus sekali. Untuk itu apabila di SD kami itu banyak yang jadi guru penggerak, itu harapan dari kami itu juga termasuk memberikan terbaik untuk mutu pendidikan di SD kami. Kemarin saja waktu PKKS itu ada nilai plus dari sekolahan yang ada guru penggeraknya. Di sini alhamdulillah untuk saya sendiri sudah jadi pengajar praktek dan ada guru penggeraknya. Yang lainnya saya mohon nanti kalau ada pengumuman program guru penggerak jangan bermalas-malasan, tetap semangat. Yang penting kita berusaha. Adapun ketentuan Allah yang bisa menentukan itu Allah, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Lihat jenengan untuk menjadi seorang guru penggerak itu ada, insya Allah itu akan tercapai. Nah, untuk kegiatan ini nanti saya berdasarkan kepada pengajar praktek dan calon guru penggerak tentang prakarsa perubahan. Untuk prakarsa perubahan sesuai dengan visi SD Negeri 02 Podor itu monggo disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Kalau itu sudah sesuai monggo nanti bisa kita diskusikan bersama demi kemajuan SD kita. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan kita terbuka lagi Bapak dan Ibu yang belum sempat mendaftar di angkatan sebelumnya bisa tergerak dengan adanya kegiatan calon guru penggerak ini. Bapak Ibu bisa bersemangat kembali seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan ini nanti Bapak dan Ibu akan dipimpin oleh CGP Pak Dian Haji Nugroho dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, kemudian yang kedua merumuskan kalimat tumpang dan melihat visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang kelima adalah penutup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam proses pendidikan calon guru penggerak telah belajar membuat visi dirinya sebagai seorang pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi pada hari ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Bapak dan Ibu, pada diskusi kali ini nanti monggo waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Haji waktu kami hadirkan.
Terima kasih Ibu Tuti, Ibu Sukase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala al-umuri wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati Ibu Tuti, Ibu Sukase, serta teman-teman rekan kerja saya yang saya cintai. Ini saya mencoba untuk memimpin diskusi nanti yang akan kita lakukan tentang prakarsa perubahan sekolah. Nah, ini nanti konten saya nanti. Nah, ini nanti teman-teman kalau melihat judulnya langsung saja ya. Kalau melihat judulnya itu prakarsa perubahan sekolah, berarti nanti sekolahnya yang sekolah mana? Berarti kalau sini berarti prakarsa perubahan sekolah, terutamanya sekolah kita, sekolah SD Negeri 02 Bodo ya teman-teman ya. Sekolahnya Pak Goreng di Pak DPY nanti kan kami harapkan nanti Bapak Ibu guru semua punya visi pribadi dulu, mau mengajarnya seperti apa, mau menjadikan siswa-siswa kita seperti apa. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, intinya, kita sebagai seorang pendidik, kunci utama supaya menjadikan anak, diharapkan anak itu beradab melalui pendidikan yang kita di SD kita. Nah, ibarat mendidik itu ibarat kita menyemai tempat menanam benih di sawah. Nah, tempat berlatih, tempat bertumbuh kita di SD kita. Nah, ibarat pendidik adalah petani. Kalau petani itu di sawah, berarti kalau kita itu di SD. Kalau petani di sawah menanam padi, menanam kacang, menanam tumbuh-tumbuhan yang lain. Kalau kita tugasnya berarti menanamkan sifat-sifat yang baik kepada anak-anak didik kita, menuntut lebih kita tumbuh hidupnya. Nah, sesuai dengan program anak di SD kita. Nah, berarti kalau ibaratnya berarti anak itu biji tumbuhan, maka tugas kita adalah merawat dan menjaga biar tumbuh sesuai dengan bakatnya masing-masing. Nah, banyak yang kita lakukan untuk memberikan pengajaran yang berpusat pada anak. Nah, memberikan pembelajaran yang variatif serta memanfaatkan teknologi dan alam sekitarnya. Kita belajar memberikan ilmu kepada anak berarti harus memanfaatkan paling tidak teknologi. Nah, kalau itu kita sudah melakukan, nah semua itu kita upayakan agar tercipta generasi bangsa yang cerdas, santun, dan berbudi luhur. Nah, dari uraian tadi sudah satu untuk
merumuskan bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama bagaimana caranya, apa impian kita depannya itu menurut kita mau dijadikan apa impian kita. Yang satu namanya contoh, kita mulai diskusi saja, kita memimpikan murid yang bagaimana. Untuk yang nomor satu ini langsung saja kita interaksi saja. Monggo Bu Jamilah dari Kalimantan, kita memimpikan murid yang seperti apa? Monggo Bu Jamilah. Nah, sebagai guru tentunya memimpikan yang pertama murid-murid yang berakhlak. Yang berakhlak, murid-murid akan tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Kemudian setelah itu kita bimbing untuk menuju ke pendidikan yang lebih tinggi, akhirnya pengetahuan. Maksudnya kita bimbing agar anak-anak itu giat untuk belajar, akhirnya anak-anak itu bisa cerdas, bisa berpikir mana yang harus kita utamakan dan mana yang harus kita sampaikan dulu. Itu kira-kira Pak Cik. Terima kasih Bu Jamilah atas murid impiannya. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua, nanti biar lebih merata, biar lebih cepat, nanti satu-satu aja. Ya, terutama yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah yang bagaimana. Harus kita luruskan apakah murid kita itu bagaimana. Monggo Pak Fuad, untuk pertanyaan yang nomor 2 bisa dijabarkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mencoba menjawab untuk yang pertanyaan yang kedua, bahwa kita percaya bahwa murid itu adalah generasi penerus bangsa. Jadi maksudnya adalah jika kita di Pak Haji itu sebagai tanaman padi, tergantung kita sebagai petaninya, bagaimana kita merabuhnya, bagaimana kita menyayanginya, bagaimana kita mengkondisikan, memberi airnya cukup apa tidak. Jika kita merawat padi tersebut dengan baik, ibarat kata siswa itu dibanding sebagai padi. Jika siswa diberikan pendidikan yang baik, diberi kesempatan yang baik, dalam arti misalkan siswa diberikan keleluasaan untuk mengeluarkan pendapat seperti Bu Jam tadi bilang, siswa secara dengan sendirinya akan memunculkan kemandirian dalam dirinya. Nah, terus sebagai pembimbing di sekolah, guru itu hanya untuk meluruskan mana kira kurang tepat, kita hanya memberikan tambahan harusnya seperti apa, baiknya seperti apa. Karena kita percaya bahwa jika seorang siswa peserta didik diberikan kesempatan, maka akan muncullah ide-ide yang mungkin bisa menjadi ide brilian yang dikeluarkan oleh anak tersebut. Terima kasih saja. Terima kasih Pak Fuad. Jawaban yang sangat cerdas, sangat jelas sekali. Langsung yang nomor 3, kalau tadi itu murid, mengenai murid, nah kita di sekolah kita itu mengutamakan apa? Monggo Bu Ratna mungkin bisa memberikan. Juga bisa menciptakan lingkungan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan murid, seperti perpustakaan atau taman baca. Selain itu bisa menyediakan fasilitas sekolah yang memadai seperti LCD, perpus tadi, sudut baca, dan misalnya sebagainya, dan mengutamakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, tentunya mengutamakan siswa, fokusan pada siswa. Selain itu bisa menggunakan media pembelajaran yang modern, menggunakan PowerPoint ataupun seperti kegiatan nyata diajak ke tempatnya secara langsung. Misal ada materi seni dan budaya bisa diajak ke tempat pembuatan gerabah
atau tempat pembuatan tahu dan lain sebagainya. Jadi siswa bisa melihat prosesnya secara langsung. Terima kasih Bu Ratna, jawabannya yang sangat cerdas, yaitu mengutamakan siswa, melayani siswa semaksimal mungkin ya seperti itu Bu Ratna. Lanjut yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa akan monggo Pak Tito memberikan pandangannya. Murid di sekolah saya itu sadar betul bahwa mereka membutuhkan bimbingan dan perhatian khusus sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda. Ada yang kemampuannya di bidang akademik maupun non akademik. Contohnya yang kemarin itu ya, kebanyakan kalau anak-anak yang pintar akademik biasanya non akademiknya kurang. Ya, biasanya terus sebaliknya, biasanya yang non akademiknya pintar, kadang non akademiknya pintar, akademiknya malah kurang. Jadi contohnya kemarin itu ya kelas 6, non akademiknya bagus, menjuarai lomba-lomba seperti voli, terus bola. Di sini dapat juara untuk sepak bola juara 1, terus volinya seleksi. Tetapi untuk putra putri alhamdulillah untuk ketika kabupaten, yo ikut semua untuk putra dan putrinya. Juga ada takraw, putra putrinya juga ikut semua. Itu saja Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih Pak Tito. Ya, intinya menurut Pak Tito dari kita itu sadar bahwa murid-murid kita itu memiliki bakat, minat dan kemampuannya menurut mereka masing-masing. Berarti itu sesuai dengan bahwa murid kita tumbuh dengan bakatnya masing-masing. Nah, kalau berarti itu membuktikan bahwa kalau kita menanam padi tidak mungkin tumbuh kedelai. Nah, biarkan bibit padi menjadi padi yang unggul, biarkan bibit kedelai menjadi kedelai yang unggul. Mereka, murid-murid kita akan tumbuh sesuai dengan bibit-bibit mereka dari alamnya. Nah, menurut kedelai. Yang berikutnya, kita warga sekolah ini, sekolah SDN 02 Kodo ini, warga dari semua ya, guru, karyawan, murid-murid, yakin untuk melakukan apa? Monggo kuliah di untuk masukan berikutnya, menurut saya kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan mutu pendidikan SD Negeri 02 Kodo ini itu ada peran guru dan juga siswa. Jadi guru itu perlu mengembangkan diri, menyesuaikan perkembangan zaman. Itu juga dengan murid. Jadi malah kadang murid itu merupakan wajah dari SD kita ini. Jadi warga itu malah memotret SD kita itu ya dari muridnya. Jadi bagaimana murid di luar sana itulah yang masyarakat baca. Jadi untuk memajukan sekolah ini itu perlu kerjasama antara semua warga sekolah, baik guru, karyawan dan juga murid. Guru perlu mengembangkan diri, siswa juga perlu berprestasi dan jujur saya itu mesti berbeda. Saya jujur itu saya menginginkan berarti murid-murid saya, anak didik saya semua dari kelas 1 sampai 6 itu memiliki sifat-sifat yang jujur.
Nah, jujur itu berarti jujur ketika kita melakukan kesalahan, jujur ketika kita belum melakukan ibadah. Mungkin seperti itu. Jujur itu berarti bisa dikaitkan dalam segi beriman, bertakwa, berakhlak. Itu mencakup dalam profil pelajar Pancasila itu. Juara itu berarti itu prestasi yang akan kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Terus jaya itu berarti harum. Dari sebenarnya SD kedua, umum saya selama sedikit. Kayak olahraga, karena saya pasar olahraga, ya itu saya cantumkan itu. Mungkin salah Pak, saya mau minta pendapat visi pribadi guru-guru dengan sebagainya. Monggo visi pribadi dimulai dari Pak Tito, monggo Pak Tito. Kalau jenengan itu visi di kelas apa sebagai guru? Ini nanti Pak Tito calon guru putra anak sudah. Monggo Pak Tito visi salah satu contoh aja. Sama seperti Pak Haji, saya simpel. Iman, takwa, prestasi, itu aja dulu. Iman dalam hal iman berarti setiap anak diwajibkan untuk terus meningkatkan iman dalam setiap sejarahnya itu setiap naik tingkat berarti iman kan kalau bisa ditingkatkan lagi. Contohnya dalam pembacaan Quran itu kebiasaan setiap masuk sekolah itu anak disuruh membaca Al-Quran. Ada tingkatannya, berarti imannya tambah dulu. Selain itu kalau di rumah juga ditambah yang tadinya dulu masih sholatnya masih tambah isya, terus al-jadul hurufnya tambah, terus asalnya tambah. Terus yang kedua tadi iman, akhlak ya, terus takwa sudah jelas ya, kalau dari iman ya. Yang ketiga prestasi. Nah prestasi ini tadi yang saya sudah bilang ya, masalah non akademik dan non akademik. Kalau bisa dua-duanya untuk SD, kalau dua prode itu selalu tampil dalam setiap event walaupun tidak semaksimal, tapi untuk gurunya sudah memberikan yang terbaik bagi anak didiknya. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Tito. Mungkin sudah mewakili Bapak dan Ibu guru semua bahwa kita sebagai pendidik itu mempunyai visi yang baik-baik, terutama untuk meningkatkan kompetensi lulusan kita kedepannya, biar jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang bukan sekedar hebat tapi juga beriman, jujur dan bertakwa. Nah, dari berkaitan sama Ki Hajar Dewantoro, nanti ini isi yang tadi itu sudah terkait dengan filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, oleh karena itu visi-visi yang tadi harus berpusat pada anak-anak kita, pada murid, agar berkembang sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman, sehingga potensinya berkembang. Nah,
seperti tadi yang salah satu guru Pak Duto bilang bahwa kita itu mengajarkan anak orang kok pinter matematika kabeh kan bro, ana sing pinter bahasa Indonesia, ana sing pinter olahraga. Nah, kita maksimalkan salah satu potensinya, bakat alam, kodrat alamnya anak tersebut semaksimal mungkin biar mereka mencapai kebahagiaan, biar bahagia dan mencapai keselamatan. Nah, dari untuk mewujudkan misi-misi kita itu tentunya butuh dukungan dari semua warga sekolah dan orang tua wali murid kita. Nah, peran-peran wali murid kita berarti disiplin. Murid kita harus berdisiplin, berangkat sekolah, disiplin belajar, menghargai sesama, kreatif. Orang sebagai guru berarti kita harus disiplin dalam mengajar, ramah kepada anak itu biar tercapai visi kita yang bagus-bagus tadi itu, memberi tauladan, bertanggung jawab, bertutur kata yang sopan, bekerja sama dan melayani murid berbaru. Nah, untuk ibu kepala sekolah berarti biasanya pakai dengan kebijakan yang bermuara pada murid seperti itu. Untuk orang tua mendukung program sekolah itu mendukung berarti ikut partisipasi dalam kegiatan apa saja, umpamanya dalam kegiatan murid maupun dalam pengembangan sarana prasarana seperti itu. Nah, terima kasih. Saya cukupkan tadi diskusi kita membahas tentang sekolah kita. Terima kasih atas segala partisipasinya. Ini saya di sini saya kembalikan ke Bu Titi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Pak Haji telah memaparkan dari Pak Haji sendiri prakarsa perubahan yang harus disampaikan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, apa yang kita bahas di sini, diskusikan di sini, tidak harus hari ini kita merubah visi sekolah kita, akan tetapi bisa sebagai masukan atau ketika nanti di tahun ajaran baru ada kegiatan mereview kembali, diantaranya perubahan untuk visi yang sekarang relevan dengan program yang telah dijalankan oleh pemerintah, yaitu kurikulum merdeka, dan tentunya berkarakter seperti yang sudah dicanangkan agar murid-murid kita mempunyai profil pelajar Pancasila. Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.